Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 103. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Nalan Yanran yang melihat Wang Chen telah kabur setelah melakukan pertarungan singkat dengan Xiaoyan, dirinya pun menjadi sangat terkejut dan tidak menduga bahwa Wang Chen orang yang terkenal. Bahkan ada rumor yang mengatakan dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan seorang Dozong. Di hadapan Xiaoyan terlihat cukup ketakutan dan hanya bisa melarikan diri dengan cara seperti itu. Tatapan mata dari Xiaoyan kemudian melihat ada 3 orang dari gerbang roh tanah, kemudian mengatakan, "Kenapa kalian masih ada di sini?" Mendengar ucapan dari Xiaoyan, ketiga orang itu pun buru-buru berdiri yang kemudian melarikan diri tanpa dukungan dari seorang Wang Chen. Mereka bertiga hanyalah pecundang. Selanjutnya, Xiaoyan berbalik dan dia menatap Nalan Yanran dengan cukup canggung. Suasana ini berlanjut untuk beberapa saat, sementara Nalan Yanran sendiri juga tidak mengatakan apapun pada Xiaoyan. Akhirnya, Xiaoyan pun pura-pura terbatuk, lalu mengatakan, "Apakah kau juga berencana untuk pergi ke kolam darah Gunung Surga?" Nalan Yanran menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Benar." Sementara Xiaoyan dirinya ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Apakah kau berada di tempat ini sendirian?" Sambil menggosok rubah putih yang ada di tangannya, Nalan Yanran kali ini melihat raut wajah dari Xiaoyan yang kemudian dia berkata, "Benar, guru saat ini sedang melakukan retreat di dalam pelatihannya. Oleh karena itu, aku keluar sendirian untuk mencari pengalaman." Mendengar ini, Xiaoyan bertanya kembali, "Apakah kalian berdua selama ini baik-baik saja?" Sambil tersenyum, Nalan Yanran pun menanyakan, "Sebenarnya yang ingin kau tanyakan adalah tentang guru, bukan?" Xiaoyan menghela nafas dan lanjut bertanya, "Apakah dia baik-baik saja?" Nalan Yanran hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Iya, guru sangat baik." Xiaoyan pun bertanya sekali lagi, "Apakah dia juga berada di wilayah utara dari dataran tengah ini?" Mendapatkan pertanyaan seperti itu dari Xiaoyan, Nalan Yanran memilih untuk tetap diam sebelum akhirnya dia pun mengatakan, "Guru telah memberitahuku sebelum aku pergi bahwa aku tidak diizinkan memberitahu siapapun di mana dirinya saat ini, terutama pada dirimu." Mendengar ucapan dari Nalan Yanran, Xiaoyan pun cukup tercengang dan dia hanya bisa tertawa di dalam hatinya. Setelah menghela nafas, Xiaoyan mengatakan, "Ya sudah, tidak apa-apa jika kau tidak ingin memberitahuku, asalkan dia masih baik-baik saja. Yanran, aku saat ini juga akan menuju ke kolam darah Gunung Surga. Jika kau mau, kau bisa mengikutiku." Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, tatapan mata dari Nalan Yanran terlihat cukup senang, yang kemudian dia bertanya dengan cukup khawatir, "Bukankah aku hanya akan menjadi beban bagimu jika aku mengikuti dirimu?" Xiaoyan merentangkan tangannya lalu menjawab, "Aku benar-benar tidak terbiasa dengan pegunungan mata surga ini dan paling tidak kau mengetahui sesuatu tentangnya. Oleh karena itu, jika kau pergi bersamaku, aku tidak terlalu khawatir jika diriku ini akan tersesat, dan aku juga tidak perlu mengkhawatirkan dirimu jika kau menemui masalah." Nalan Yanran ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Mereka berdua pada akhirnya memasuki hutan kabut yang kemudian Nalan Yanran mengatakan, "Tempat ini sudah cukup dekat dengan pegunungan mata surga dan kemungkinan kita akan bisa mencapai kaki gunung mata surga setelah beberapa saat. Ada labirin alami yang terbentuk di sana. Namun, kita memiliki rubah putih psikis dan tidak perlu khawatir tentang hal itu." Xiaoyan hanya mengangguk dengan ucapan Nalan Yanran. Saat ini tatapan mata dari Nalan Yanran melirik ke arah Xiaoyan yang ada di sampingnya sambil mengatakan, "Memasuki pegunungan mata surga tidak berarti kita akan aman. Sebaliknya, di tempat itu lebih berbahaya karena seluruh pegunungan mata surga ini dikendalikan oleh suku binatang ajaib yang sangat kuat." Xiaoyan terkejut. Dia mengerutkan keningnya lalu bertanya, "Suku binatang ajaib? Seperti apa kekuatan mereka?" Nalan Yanran pun lalu menjelaskan, "Suku binatang ajaib ini disebut dengan suku tikus menelan emas. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah binatang ajaib peringkat 2 hingga peringkat 3, namun jumlah mereka sangatlah banyak. Hal itu cukup menakutkan. Tentu saja, inti sejati dari suku tikus menelan emas ini adalah anggota yang bisa berubah menjadi wujud manusia. Mereka adalah pengendali sejati dari pegunungan mata surga ini, dan dikabarkan bahwa pemimpin suku mereka telah mencapai peringkat ke-7. Kekuatannya sebanding dengan bintang 6, seorang elit Dozong." Xiaoyan ragu sejenak
lalu bertanya, dengan suku binatang ajaib yang menduduki gunung mata surga ini, bagaimana orang bisa menikmati kolam darah yang ada di dalamnya? Sepertinya hal unik ini juga memiliki daya tarik yang sangat besar bagi binatang ajaib, bukan? Nalan Yanran hanya tertawa, kemudian dia lanjut menjelaskan, mereka memang ingin mendominasinya, namun apakah menurutmu faksi manusia akan setuju dengan hal itu? Di masa lalu telah ada pertempuran yang cukup besar di pegunungan mata surga ini, dan hal itu juga karena masalah kolam darah gunung surga. Pada akhirnya, secara alami suku tikus menelan emas kalah, sehingga mereka tidak berani untuk melakukan monopoli pada kolam darah gunung surga. Meskipun mereka telah kalah, para ahli yang kuat tidak akan pernah bisa memasuki pegunungan mata surga ini karena beberapa efek khusus dari medan energi yang ada di tempat ini, dan dikarenakan faksi-faksi manusia itu takut jika suatu saat nanti suku tikus menelan emas akan menyerang generasi muda mereka dengan kejam. Pada akhirnya mereka pun membuat sebuah perjanjian. Suku tikus menelan emas akan menempati 2 dari 10 tempat yang ada di kolam darah gunung surga. Mendengar ucapan ini, Xiaoyan kemudian mengatakan, berarti hanya sisa 8 saja untuk faksi manusia. Nalan Yanran menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, benar, tidak ada pilihan lain lagi. Suku tikus menelan emas ini memiliki keunggulan dalam hal geografis. Sebenarnya, mereka cukup tidak senang di dalam hati karena di masa lalu mereka mampu menempati 10 tempat sendirian, tapi sekarang harus benar-benar berbagi dengan suku manusia. Dan menurut kesepakatan, suku tikus menelan emas akan menempatkan pos pemeriksaan di pegunungan mata surga yang kemudian memblokir mereka yang akan naik ke puncaknya. Mereka di tempat ini bisa berbuat sesuka hati selama tidak ada yang mengancam nyawa orang-orang itu, dan 8 manusia hanya diperbolehkan untuk memasuki kolam darah gunung surga. Oleh karenanya, yang terbaik di tempat ini adalah tidak menyinggung anggota suku tikus menelan emas begitu kita masuki gunung mata surga. Hal ini dikarenakan mereka bisa memutuskan persyaratan untuk mengizinkan orang naik ke atas puncak gunung. Mendengar penjelasan dari Nalan Yanran, Xiaoyan hanya bisa tersenyum dengan pahit sambil menganggukkan kepalanya. Tidak disangka bahwa sebenarnya masalah di tempat ini memang cukup serius. Awalnya Xiaoyan berpikir siapapun yang bisa mencapai puncak gunung akan menikmati kolam darah gunung surga. Namun di tempat itu masih ada pos pemeriksaan. Setelah beberapa saat melakukan perjalanan, kabut tebal yang ada di sekitar Xiaoyan dan juga Nalan Yanran kini telah menjadi cukup redup. Sesaat kemudian, mereka pada akhirnya melihat sederet pohon tinggi yang menjulang ke langit. Hanya ada satu pintu di pohon itu yang memungkinkan cukup satu orang saja yang bisa melewati di antara pohon yang besar. Di depan deretan pohon ini, sudah ada lebih dari 10 sosok manusia. Jelas mereka adalah orang-orang yang telah mengantri untuk menuju kolam darah gunung surga. 10 orang ini kemudian berbalik dan melirik pada Xiaoyan serta Nalan Yanran yang baru saja tiba. Tatapan mata dari 10 orang ini kemudian berubah menjadi cukup brutal ketika melihat rubah kecil yang ada di pelukan Nalan Yanran, karena mereka semuanya memiliki niat untuk merebut rubah kecil itu. Hal ini membuat Nalan Yanran menjadi cukup waspada. Sementara Xiaoyan melangkah maju sambil mengatakan, ikuti aku, kau tidak perlu takut dengan mereka. Xiaoyan segera mengeluarkan dogi di dalam tubuhnya. Kekuatan dari bintang 9 Do Huang pun melonjak, menekan orang-orang yang menatap tajam ke arah Nalan Yanran. Mereka semuanya cukup ketakutan. Sementara Xiaoyan kali ini berkata, siapapun yang tidak menjaga jarak dariku sejauh 10 meter, maka dia akan kubunuh. Seluruh orang yang ada di tempat ini hanya terdiam, sementara Nalan Yanran berjalan mengikuti di belakang Xiaoyan. Suasana menjadi cukup tegang ketika Xiaoyan dan juga Nalan Yanran berjalan mendekati pepohonan yang memiliki satu pintu. Tiba-tiba saja langkah kaki dari Xiaoyan terhenti dan dia menyipitkan matanya ketika mendengar salah satu orang berteriak, semuanya, mari kita serang bersama-sama. Begitu kita bisa merebut rubah putih itu, maka kita akan memiliki bagian dari kolam darah gunung surga. Keserakan di mata semua orang pun kembali bangkit. Tiba-tiba saja ada salah satu orang yang langsung menyerbu ke arah depan. Namun dirinya ini telah mendapatkan serangan dari seorang Xiaoyan yang kemudian dikirim terbang cukup jauh sampai menabrak pohon hingga memuntahkan darah. Hal itu membuat banyak orang yang ada di tempat ini menjadi cukup ketakutan. Xiaoyan kemudian melihat pada banyak orang. Dia berjalan perlahan menuju pintu yang ada di pohon sambil mengatakan,
Lain kali jika ada yang berani maju lagi, aku tidak akan menahan kekuatanku. Seluruh orang yang ada di tempat ini tidak berani bermacam-macam lagi. Namun tiba-tiba saja ada salah satu orang kembali berteriak. Jika dia diizinkan masuki labirin, maka semua orang harus menunggu 3 tahun sebelum bisa mendapatkan kesempatan itu lagi. Jika kita semuanya berhasil melewati labirin hari ini, maka kita akan memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke dalam kolam darah gunung surga. Harga ini adalah sesuatu yang sepadan dengan pengorbanan kita semua. Karena klan dan juga sekte telah memberikan bantuan yang banyak pada kita, maka dari itu kita harus menjadi orang yang membanggakan bagi mereka. Hasutan itu membuat banyak orang yang ada di tempat ini kembali memiliki keserakahan di dalam hati mereka. Sementara tatapan mata dari Xiaoyan berubah menjadi sangat gelap. Dia segera menoleh pada orang yang telah menghasut semua orang. Karena sebenarnya orang yang telah menghasut itu adalah orang yang tadinya sudah dihajar oleh Xiaoyan. Mengetahui tatapan mata yang sangat tajam dari seorang Xiaoyan, orang itu pun sangat ketakutan dan dia sedikit tersenyum ketika melihat banyak orang yang ada di tempat ini telah masuk ke dalam provokasinya. Namun detik berikutnya, senyum di raut wajahnya itu pun menghilang karena tiba-tiba saja Xiaoyan menghilang dan muncul di hadapannya. Orang itu buru-buru mengambil langkah untuk mundur dan menghindari pergerakan dari Xiaoyan. Hal ini dia lakukan sambil berteriak, "Semua orang, apa yang sedang kalian tunggu?" Meskipun orang ini hanyalah Do Huang bintang 9, dia jelas bukan tandingan kita semua. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari orang itu pun dipenuhi dengan keterkejutan. Dia segera menundukkan kepalanya dan saat ini sudah melihat ada sebuah tangan yang dilapisi dengan api berwarna hijau dengan kejam menembus punggungnya hingga ke dada. Karena itu adalah serangan dari Xiaoyan yang kemudian membakar tubuh orang ini dengan api surgawi. Detik berikutnya ada serangan dogi gabungan yang membentuk cabang-cabang pohon dan juga tanah yang runcing kini telah menyerang ke arah Nalan Yanran. Melihat hal itu, dalam sekejap saja tubuh dari Xiaoyan menghilang. Kemudian dia buru-buru memeluk pinggang dari Nalan Yanran untuk menyelamatkannya dari serangan ini. Selanjutnya, serangan dogi yang berbentuk ranting pohon dan juga tanah runcing kembali memberikan serangan pada Xiaoyan dan juga Nalan Yanran. Hal ini membuat Xiaoyan segera mengeluarkan teknik gelombang Liu He menggunakan pedang beratnya dan membentuk perlindungan yang benar-benar kuat sehingga tidak mampu ditembus oleh serangan ranting pohon dan juga tanah runcing. Semua orang yang berkolaborasi memberikan serangan ini menjadi sangat terkejut, tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan mampu menahan serangan gabungan dari mereka. Setelah menyelamatkan Nalan Yanran, Xiaoyan pun mengatakan, "Yanran, kau masuklah lebih dulu." Nalan Yanran terkejut, tapi dia dengan patuh menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, aku akan menunggumu di pintu masuk dari labirin dan kau jangan berjalan sembarangan setelah memasuki pintu ini. Berhati-hatilah, Xiaoyan." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Yanran pun melesat menuju pintu masuk pada labirin yang ada di tempat ini. Sementara tatapan mata dari Xiaoyan terlihat sangat kejam ketika melihat banyaknya orang yang tidak menyerah, yang tadinya masih ingin merebut rubah putih dari tangan Nalan Yanran. Beberapa orang yang ketakutan kali ini akan segera kabur. Namun Xiaoyan segera tersenyum sambil mengatakan, "Sudah terlambat bagi kalian untuk pergi saat ini." Teknik penguasa gelombang api. Xiaoyan mengayunkan pedang beratnya yang sudah dilapisi dengan api surgawi. Dalam sekejap saja, serangan energi berwarna hijau pun dilontarkan dari pedang berat itu yang kemudian menghantam banyak orang yang ada di tempat ini sampai menghancurkan pohon-pohon besar yang ada di sekitarnya. Setelah menghabisi banyak orang, Xiaoyan pun memasukkan kembali pedang berat ke dalam cincin penyimpanan. Baru saja dia berbalik akan memasuki pintu yang ada di pohon, tiba-tiba saja ada suara tertawa yang muncul di samping Xiaoyan. "Bocah kecil, kau benar-benar sangat kejam karena telah membunuh semua orang di tempat ini. Namun apakah dirimu berencana untuk pergi begitu saja setelah membuat seluruh tempat ini menjadi berantakan?" Langkah kaki dari Xiaoyan terhenti. Dia segera menoleh dan saat ini melihat ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang cukup sederhana berdiri di cabang pohon yang ada di sampingnya. Lelaki tua itu pun tersenyum. Hal ini membuat Xiaoyan cukup terkejut
Sambil menyipitkan matanya, dia mengatakan, "Ahli Daozong, bukankah orang yang terlalu kuat tidak akan pernah bisa masuki pegunungan mata surga ini? Tapi kenapa orang tua itu bisa?" Xiaoyan akhirnya menyadari sesuatu. Dia buru-buru tersenyum sambil menangkupkan kedua tangannya pada orang tua itu dengan sopan, lalu bertanya, "Tetua, seharusnya Anda adalah sesepuh dari suku tikus menelan emas, bukan?" Pria tua berjubah abu-abu itu cukup terkejut mendengar ucapan dari Xiaoyan. Dia segera melompat turun dari atas pohon, yang kemudian tersenyum di hadapan Xiaoyan sambil mengatakan, "Sungguh penglihatan bocah kecil yang cukup bagus." Xiaoyan segera tersenyum, kemudian berkata, "Tetua, perkenalkan, aku adalah Xiaoyan, dan aku telah ceroboh karena mengubah tempat ini menjadi berantakan. Mudah-mudahan tetua tidak menyalahkan perbuatanku." Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan mengeluarkan sebuah botol dan dia menyerahkan pada tetua itu sambil mengatakan, "Ini adalah beberapa pil penambah ki. Meskipun aku tahu bahwa hal-hal ini mungkin bukan sesuatu yang besar di pandangan mata dari tetua, namun pil ini masih memiliki efek yang cukup besar ketika digunakan untuk memulihkan doki di dalam tubuh seseorang." Tetua itu cukup terkejut karena pil penambah ki yang diberikan oleh Xiaoyan sebenarnya adalah pil tingkat 5. Hal itu membuat tatapan mata dari sang tetua yang tadinya menyipit kini segera menjadi cerah. Dirinya tertawa, kemudian mengatakan, "Bocah kecil, aku merasa bahwa kau adalah orang yang cukup menyenangkan. Ketika diriku pertama kali melihatmu setelah menerima botol giok pemberian dari Xiaoyan." Tetua itu melihat tempat sekeliling dan melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Sudahlah, tidak apa-apa. Aku akan meminta seseorang untuk membereskan tempat ini. Bocah kecil, kau tidak perlu terlalu khawatir, karena aku juga akan membantumu untuk menyelesaikan beberapa masalah yang cukup merepotkan ini." Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia kembali menangkupkan kedua tangan pada tetua berjubah abu-abu sambil mengatakan, "Jika begitu, terima kasih banyak, tetua." Tetua berjubah abu-abu kemudian tertawa sambil mengatakan, "Perkenalkan, aku orang tua ini bernama Jingu. Jangan panggil aku tetua lagi. Bocah kecil, aku tahu bahwa sebenarnya kau adalah seorang alkemis, karena aroma di dalam tubuhmu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang biasa." Xiaoyan ragu-ragu sejenak, yang kemudian dia menganggukkan kepalanya. Melihat hal ini, Patua Jingu hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Hahaha. Seorang alkemis muda, ini adalah sesuatu yang terlalu langka di dalam tempat ini. Bocah kecil, segeralah masuk terlebih dahulu. Rubah putih psikis yang ada di tangan gadis kecil itu tidak akan mendapatkan masalah ketika melewati labirin. Namun di depan sana masih ada cukup banyak penghalang jika kau ingin berhasil mencapai kolam darah gunung surga. Tapi tenanglah, aku orang tua ini bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Setelah mendapatkan bantuan darimu, aku akan memberitahu pada anggota suku yang lain untuk memberikan perawatan secara khusus padamu. Anggap saja ini lewat jalur dalam, oke?" Mendengar ucapan dari tetua Jingu itu, Xiaoyan pun merasa cukup senang. Di dalam hati dia mengetahui bahwa sebenarnya posisi dari tetua Jingu ini cukup tinggi di dalam suku tikus menelan emas. Jika Xiaoyan bisa mendapatkan bantuan darinya, maka hal itu akan memudahkan perjalanannya. Xiaoyan segera menangkupkan kedua tangan yang kemudian berpamitan kepada tetua Jingu, lalu berbalik dan memasuki pintu yang ada di pohon besar. Melihat Xiaoyan telah menghilang, tetua Jingu hanya bisa membelai janggutnya sambil bergumam, "Bocah kecil ini sebenarnya juga merupakan seorang alkemis. Aku ingin tahu apakah dia bisa mencapai persyaratan dari kita. Jika memungkinkan, maka hal itu bisa menyelamatkan banyak hal dari masalah yang ada di suku tikus menelan emas." Xiaoyan baru saja memasuki pintu yang ada di pohon. Pikirannya langsung terasa cukup pusing. Dan setelah sampai di dalamnya, yang dilihat oleh Xiaoyan hanyalah kabut yang sangat tebal. Bahkan dia tidak bisa melihat tangannya sendiri. Hal ini membuat Xiaoyan kemudian bergumam, "Apakah ini yang disebut dengan labirin? Memang cukup merepotkan. Aku tidak bisa melihat apapun." Tiba-tiba saja Xiaoyan merasakan ada seseorang yang langsung menggenggam tangannya. Hal ini membuat Xiaoyan panik dan selanjutnya dia menjadi tenang setelah mendengar suara berkata, "Tenanglah, kau tidak perlu panik seperti itu. Ini adalah aku." Karena itu adalah suara dari Nalan Yanran. Selanjutnya, Nalan Yanran pun mengatakan,
Kau tidak perlu melihat segala sesuatu yang ada di tempat ini, karena labirin akan menghalangi pandangan dari seseorang. Meskipun kita saling berdekatan, namun kita masih tidak akan bisa melihat tubuh dari salah satu pihak. Aku akan menarik tanganmu bersamaku, dan rubah putih psikis ini akan memimpin jalannya. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk bisa keluar dari tempat ini. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, dan dia dengan senang hati membiarkan tangannya digenggam, kemudian dituntun oleh Nalan Yanran. Dengan begitu, Xiaoyan tidak akan terjebak di dalam labirin ini. Selama di dalam perjalanan, Xiaoyan merasa cukup senang. Digenggam tangannya oleh Nalan Yanran, seolah-olah dia tidak ingin melepaskan genggaman itu. Dan hal ini berlanjut selama setengah jam. Sebelum akhirnya, Xiaoyan bisa merasakan bahwa kabut tebal yang ada di sekitarnya telah jauh lebih tipis. Nalan Yanran yang ada di samping Xiaoyan kemudian mengatakan, sebentar lagi kita akan segera keluar dari labirin ini. Baru saja Yanran berkata seperti itu, ada angin yang bertiup, kemudian menghilangkan kabut tebal yang ada di sekitar mereka. Akhirnya, pemandangan yang cukup menakjubkan pun muncul di depan tatapan mereka, karena di depan sana ada puncak gunung yang sangat megah dan juga indah. Sementara di depan Xiaoyan dan juga Nalan Yanran, kali ini sudah banyak tikus-tikus besar yang memiliki bulu-bulu emas berjalan mondar-mandir di jalanan yang cukup curam dari pegunungan ini. Tatapan mata cantik dari Yanran melihat pada tikus-tikus emas sambil mengatakan, mereka seharusnya adalah tikus menelan emas. Xiaoyan, jangan menyakiti mereka. Jika tidak, maka hal itu akan membuat marah suku tikus menelan emas. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Yanran segera melepaskan pegangan tangannya dari tangan Xiaoyan, lalu mengatakan, ayo kita pergi. Titik tengah dari tempat ini merupakan tempat dari panggung Gunung Surga. Setelah itu, kita akan melewati beberapa pos pemeriksaan yang ditempatkan oleh suku tikus menelan emas. Hanya dengan melewati pos-pos itu, maka seseorang akan bisa mencapai kolam darah Gunung Surga yang ada di atas sana. Xiaoyan menyipitkan mata, kemudian berkata, panggung Gunung Surga. Sementara Yanran yang melihat ketidaktahuan dari Xiaoyan hanya tertawa sambil mengatakan, kemungkinan di tempat itu saat ini sudah cukup banyak orang yang telah berkumpul, dan pos pemeriksaan biasanya akan langsung dipasang oleh suku tikus menelan emas. Hal itu cukup sulit untuk dilewati. Meskipun mereka yang tiba di tempat ini tidak lemah, namun mereka akan masih kesulitan jika ingin menerobos pemeriksaan dari suku tikus menelan emas ini. Ucapan dari Nalan Yanran membuat Xiaoyan menjadi penasaran, yang kemudian mengatakan, jika begitu ayo kita pergi, karena kita tidak akan membiarkan orang lain menempati 8 tempat yang ada. Setelah berkata seperti itu, Xiaoyan dan juga Nalan Yanran pun melesat dan berubah menjadi sinar cahaya yang menuju ke tengah-tengah gunung. Di bagian tengah dari pegunungan mata surga ini ada sebuah panggung yang terbuat dari batu, dan hal itu cukup luas. Sementara itu, ada sebuah tangga batu yang menuju ke atas puncak gunung. Di setiap tangga batu ini dijaga oleh beberapa tikus yang bertubuh manusia. Dan kali ini sudah ada hampir 20 sosok manusia berkumpul di panggung Gunung Surga. Beberapa dari mereka ada yang sendiri, namun beberapa juga ada yang berkelompok. Orang-orang yang ada di tempat ini berdiri secara terpisah, dan yang menjadi titik perhatian sebenarnya adalah Nona Feng dari pavilion petir angin. Dirinya hanya terdiam dengan cara yang cukup angkuh, sementara orang-orang yang ada di dekat mereka tidak berani menyapanya. Detik berikutnya, pong, suara gong pun terdengar, dan tiba-tiba saja ada suara yang cukup lemah kini bergema. Waktunya sudah habis, dan kalian semua yang sudah tiba di panggung Gunung Surga ini harus segera melewati pos pemeriksaan. Mendengar ucapan itu, Nona Feng hanya bisa tersenyum di dalam hati, karena dia tahu bahwa Xiaoyan akan gagal. Hal itu dikarenakan hingga detik ini Xiaoyan belum menampakkan dirinya di panggung Gunung Surga. Namun tiba-tiba saja ada suara angin yang muncul dengan cepat sambil membawa sebuah suara. Mohon maaf aku datang sedikit terlambat. Mudah-mudahan aku tidak mengganggu pos pemeriksaan di tempat ini. Karena sebenarnya yang datang itu adalah Xiaoyan dan juga Nalan Yanran. Dalam sekejap saja, tatapan mata dari Nona Feng kini menunjukkan sebuah ketidakpuasan. Namun dia masih tersenyum dan mendengus dingin ke arah Xiaoyan, lalu memalingkan kepalanya. Xiaoyan mengabaikan banyak tatapan mata yang melihat ke arahnya dan juga ke arah Nalan Yanran.
karena 20 orang yang ada di tempat ini sedikit terkejut ketika melihat kemunculan dari Xiaoyan yang benar-benar mepet dengan waktu pemeriksaan. Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa sudah banyak orang yang berkumpul di dalam tempat ini. Sepertinya mereka semuanya adalah orang yang sudah berpengalaman dengan pegunungan mata surga, sehingga bisa sampai dengan cepat. Xiaoyan merasa jika dirinya tidak bertemu dengan Nalan Yanran, kemungkinan dia juga akan cukup kesulitan untuk mencapai tempat ini tepat waktu. Tatapan mata dari Xiaoyan kemudian melihat pada Nona Feng yang terdiam dengan sikap acuh tidak acuh terhadap dirinya. Nona Feng saat ini juga merasakan telah diperhatikan oleh Xiaoyan, yang kemudian Nona Feng pun menoleh pada Xiaoyan. Ada tatapan mata penuh provokasi karena masalah antara Xiaoyan dan juga pavilion petir angin sudah menjadi masalah yang cukup besar. Sambil terus memandangi Xiaoyan, Nona Feng pun berkata dalam hati, "Xiaoyan, karena kau telah menyerahkan dirimu sendiri padaku, maka nona muda ini akan menerima nyawamu dengan senang hati." Xiaoyan mengabaikan tatapan mata penuh provokasi dari Nona Feng. Selanjutnya dia melihat pada orang-orang yang telah dia kenal dan pernah ditemui sebelumnya, yang tidak lain adalah Tang Ying dari pavilion 10.000 pedang dan juga Wang Chen dari pavilion musim semi kuning. Dilihat oleh Xiaoyan, Tang Ying pun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Sementara di sisi lain, raut wajah dari Wang Chen terlihat cukup dingin dan dia tidak menyukai Xiaoyan. Xiaoyan kali ini juga langsung menganggukkan kepalanya pada Tang Ying dan dia mengabaikan tatapan mata provokasi dari seorang Wang Chen. Detik berikutnya, tatapan mata dari Xiaoyan melihat seorang gadis muda yang seolah dia baru berumur belasan tahun. Namun gadis itu adalah orang yang tidak bisa diremehkan karena telah sampai di tempat ini. Nalan Yanran yang ada di samping Xiaoyan ketika melihat bahwa Xiaoyan melihat gadis kecil itu, dia buru-buru mengatakan, "Xiaoyan, hati-hatilah dengan gadis itu. Dia bukanlah orang sederhana yang bisa dinilai dari tubuh kecilnya." Ekspresi di raut wajah Xiaoyan berubah, lalu mengatakan, "Memangnya ada apa dengan gadis itu?" Nalan Yanran pun kemudian menjelaskan, gadis itu adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda pavilion bintang jatuh. Tatapan mata dari Xiaoyan segera menyipit, kemudian mengatakan, "Pavilion bintang jatuh? Apakah dia sebenarnya adalah Mu Qingluan?" Nalan Yanran menganggukkan kepalanya sambil menjelaskan, "Benar. Jumlah murid yang ada di pavilion bintang jatuh mungkin adalah yang paling sedikit di antara 4 pavilion besar. Namun mereka semuanya memiliki kemampuan yang luar biasa dan Mu Qingluan ini adalah yang teratas di antara mereka. Selain itu, dia mungkin memang tampak seperti gadis kecil dan juga imut, tapi sebenarnya dia itu sudah tua. Beberapa tahun ini, tubuh fisiknya tidak mengalami perubahan. Dan soal kekuatannya, kau tidak perlu meragukan lagi, dia sangat kuat." Mendengarkan penjelasan dari Nalan Yanran, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tidak disangka dia akan bisa melihat Mu Qingluan dari pavilion bintang jatuh di tempat ini. Sementara Mu Qingluan yang sejak tadi diperhatikan oleh Xiaoyan tiba-tiba saja menoleh dan juga melihat pada Xiaoyan. Dirinya memberikan senyuman yang cukup licik. Sementara Xiaoyan juga langsung tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian muncullah seorang lelaki tua yang ada di dekat tangga batu. Yang kemudian lelaki tua ini mengatakan, "Selamat untuk kalian semua yang telah sampai di panggung Gunung Surga. Perkenalkan, aku orang tua ini adalah pimpinan dari suku tikus menelan emas. Namaku adalah Jinxi. Karena kalian semuanya sudah tiba di tempat ini, aku pikir tidak ada satupun dari kalian yang merupakan orang lemah. Dan kalian harus menyadari dengan jelas, hanya setelah melewati pos pemeriksaan, maka kalian akan mendapatkan 8 tempat yang tersisa di kolam darah Gunung Surga. Di samping kanan dan juga kiri dari orang tua ini ada tikus besar dengan rambut berwarna emas. Keduanya adalah orang yang terpilih untuk bisa memasuki kolam darah Gunung Surga. Setelah 2 tikus besar ini bisa masuk ke dalam sana, kemungkinan mereka akan memiliki kesempatan untuk merubah tubuhnya menjadi tubuh manusia." Tatapan mata dari Xiaoyan terus melihat pada tetua Jinxi. Sesaat kemudian Xiaoyan mengangkat alisnya, yang kemudian berkata dalam hati, "Sepertinya orang tua Jinxi ini mengalami luka yang cukup serius di dalam tubuhnya. Apalagi dari citra-citra yang bisa kurasakan, tampaknya itu adalah citra lama yang terus bertumpuk." Sementara tatapan mata dari tetua Jinxi menyapu seluruh orang yang ada di tempat ini dengan acuh tidak acuh. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan orang-orang bisa melihat pada tangga batu yang menuju puncak dari pegunungan mata surga.
Segera setelah itu, banyak tikus menelan emas yang memiliki bulu-bulu emas pun kini telah berkumpul secara padat di tangga batu ini. Tetua Jinzi kemudian menunjuk pada para tikus yang ada di tangga batu sambil mengatakan, pemilihan pos pemeriksaan ini tidak terlalu sulit. Selama kalian bisa menghadapi gelombang sonik dari para tikus menelan emas di tangga batu ini, maka kalian akan dianggap berhasil di dalam pos pemeriksaan dan kalian akan mendapatkan tempat di kolam darah Gunung Surga. Mendengar ucapan dari Tetua Jinzi, banyak orang yang ada di tempat ini langsung bereaksi. Sementara Xiaoyan cukup kaget ketika melihat reaksi yang tidak biasa dari orang-orang di sekitarnya. Melihat ketidaktahuan dari seorang Xiaoyan, Nalan Yanran yang ada di sampingnya pun dengan lembut menjelaskan, suku tikus menelan emas itu berspesialisasi dalam serangan gelombang sonik. Jika gelombang sonik dipancarkan dari para tikus itu secara bersamaan, bahkan seorang di puncak Daohuang sekalipun akan kesulitan untuk menahannya, dan pos pemeriksaan ini tidak mudah dilewati. Xiaoyan akhirnya mengerti kenapa tiba-tiba saja reaksi banyak orang yang ada di tempat ini dipenuhi dengan ketakutan. Namun Tetua Jinzi mengabaikan seluruh keributan yang kemudian dia berkata, aku akan memberi kalian semua waktu persiapan selama 15 menit. Setelah itu, formasi gelombang sonik akan diaktifkan. Apakah kalian berhasil melewatinya atau tidak, tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Dan tentunya, sesuai kesepakatan, hanya akan ada 8 orang dari manusia yang akan dipilih. Jika kurang dari 8 orang, maka tempat yang tersisa akan ditentukan dengan pengundian. Setelah mengatakan hal ini, Tetua Jinzi langsung menutup matanya dan mengabaikan banyak orang yang ada di tempat ini. Sekali lagi, seluruh panggung Gunung Surga dipenuhi dengan keributan. Banyak orang berbisik dan membentuk rencana bagaimana caranya untuk melewati formasi gelombang sonik dari para tikus menelan emas. Xiaoyan menyipitkan matanya ketika melihat para tikus-tikus itu. Kemudian dia melirik pada Nalan Yanran sambil mengatakan, Yanran, yang perlu kau lakukan selanjutnya adalah mencoba yang terbaik, menggunakan dogi di dalam tubuhmu untuk menutupi telinga, dan kemudian ikutlah di belakangku. Yanran merenung sejenak. Dia cukup senang dengan niat baik dari Xiaoyan. Sebelum akhirnya Yanran menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, gelombang sonik para tikus menelan emas ini tidak dapat mengabaikan setiap dogi untuk menghalangi pendengaran. Karena begitu masuk ke dalam pikiran seseorang, maka orang itu akan langsung pusing dan merasakan sebuah ilusi, dan seseorang akan kesulitan untuk bisa bertahan melawan gelombang sonik itu. Xiaoyan, yang perlu kau lakukan hanyalah menjaga dirimu sendiri. Bisa tiba di tempat ini saja sudah mencapai batasku, karena semua orang yang ada di tempat ini adalah orang yang luar biasa, namun cukup sulit bagiku untuk bisa bersaing dengan mereka. Mendengar ucapan dari Yanran, Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya gelombang sonik para tikus akan sangat merepotkan. Xiaoyan kemudian bertanya pada Yanran, apakah kau memiliki solusi untuk bisa melawannya? Yanran pun dengan ragu-ragu menjawabnya, seseorang bisa mengandalkan dogi yang benar-benar kuat untuk bisa bertahan dari serangan gelombang sonik para suku tikus menelan emas. Adapun cara lainnya, seseorang bisa menggunakan teknik do gelombang sonik untuk melawan formasi gelombang sonik dari para tikus ini. Namun kau harus mengetahui bahwa suku tikus menelan emas secara lahir sudah ahli dalam serangan gelombang sonik, dan kemungkinan gelombang sonik yang lainnya akan cukup kesulitan untuk melawan formasi gelombang sonik milik para tikus. Mendengar ucapan dari Nalan Yanran, Xiaoyan hanya bergumam dengan pelan, melawan teknik gelombang sonik dengan gelombang sonik ya. Aku sebenarnya memiliki teknik itu. Karena Xiaoyan saat ini memang sudah menguasai teknik gelombang sonik auman singa harimau emas. Kebetulan saat itu Xiaoyan sudah mengonsumsi pil tingkat 7, yaitu pil naga misterius Yin dan Yang ketika berada di wilayah hitam, dan dia sudah menyerap raungan naga di dalam pil itu. Xiaoyan bertanya-tanya, apakah gelombang soniknya di tempat ini akan benar-benar berfungsi dengan baik. Semenjak Xiaoyan menelan pil naga misterius Yin dan Yang, efek misterius di dalam pil obat itu tidak pernah muncul hingga detik ini, dan Xiaoyan merasa tidak berdaya menghadapi hal itu. Bahkan dikabarkan bahwa Feng Xunzi sebenarnya juga telah mengandalkan pil naga misterius Yin dan Yang untuk bisa menembus ke tahap Daosun. Xiaoyan pun merasa sepertinya pil itu memang akan memiliki efek yang besar ketika akan melakukan penembusan ke tahap Daosun. Tiba-tiba saja 15 menit sudah berlalu.
Tetua Jinshi yang ada di tempat ini segera membuka matanya, yang kemudian berkata pada semua orang, waktunya sudah habis. Terobosan di pos pemeriksaan akan dimulai. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan dan juga Nalan Yanran akan berhasil melewati pos pemeriksaan dari suku tikus menelan emas? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.